secara keseluruhan salamatul jasad fi qillatil ta'am, salamatul ruh fi qillatil asam wa sambuddin fi salat ala khairin anam. Selamatnya jasad itu dengan menyedikitkan makan, selamat ruh dengan menyedikitkan dosa, wa salamatud din, dan selamatnya agama kita dengan membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membaca sholawat tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama kita akan dijaga dengan memperbanyak bacaan sholawat sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang kedua, akhlak kepada baginda itu harus rasa mahabbah. Tandanya orang yang mahabbah adalah mencintai ahabbas sunnati, mencintai pada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah taqririyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah ucapan kanjeng Nabi. Sunnah qauliyah adalah sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi, dan sunnah taqririyah adalah perbuatan sahabat yang Nabi ridho. Itu sunnah taqririyah. Jadi sunnah itu bukan hanya ucapan Nabi saja, tapi ada perkataan perilaku sahabat yang Rasulullah ridho. Seperti suatu hari Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau melihat sendal atau terompah Sayyidina Bilal ada di surga. Rasul lalu bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kamu amalkan sehingga terompahmu ada di surga?" Kata Sayyidina Bilal, "Aku beribadah seperti para sahabat beribadah." Sama saja Rasulullah. Kata Rasulullah, "Coba cari apa amal ibadah yang selain itu, yang khusus yang kau laksanakan, yang tidak sama dengan sahabat yang lain." Sehingga Sayyidina Bilal tafakur, dan lalu ingatlah bahwa beliau ketika masuk masjid suka melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu saya bilang. Jadi amal sholat tahiyatul masjid itu bukan sunnah baginda, bukan perkataan beliau, belakang Nabi, bukan pekerjaan kanjeng Nabi, tapi pekerjaan sahabat, yaitu Sayyidina Bilal yang Rasulullah ridhoinya. Itu disebut sunnah. Jadi akhlak kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencinta kepada Nabi itu tidak bisa dibahas dengan masalah fikih. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak bisa. Kalau sudah cinta itu harus kita merasa gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gembira. Maka ketika para ulama itu mengamalkan gembira itu beda-beda. Ada yang mengamalkan gembira dengan sedih, ada yang mengamalkan gembira dengan tertawa. Itu sama-sama saja. Ketika makhluk qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ada yang orang yang sedih, nangis, tapi ada yang gembira dengan menyawer, membagi-bagi uang, gembira. Itu sama-sama, karena itu merasa gembira. Seperti kita, orang tua misalnya ada anaknya diterima di sekolah negeri, di fakultas negeri, bisa masuk ITB umpamanya, dia akan sedih, dia akan menangis. Nangis itu bukan artinya sedih, tapi gembira. Anaknya masuk, bisa diterima jadi polisi, jadi tentara, lalu dia nangis itu bukan sedih, tapi dia gembira. Jadi cerminan gembira itu bisa juga nangis, tapi juga bisa tertawa. Cerminan gembira. Jadi bagaimana supaya dengan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu kita dengan merasa gembira. Jadi akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Kita dari diri kita sendiri harus punya akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada diri kita sendiri? Akhlak kita kepada diri kita sendiri yaitu dengan tawadu. Apa tawadu itu? Dengan rendah hati. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati.
tawadud, handap asor rendah hati.